Hai guys, balik lagi bersama saya Alex Dan David di AD di Podcast. David, kamu tahu nggak sih baru-baru ini tuh ada isu yang beredar tentang salah satu pendukung Pak Prabowo atau bisa dibilang kamret diduga ditonjok dengan pendukung Pak Jokowi yang bisa dibilang cebong. Ya, aku juga dengar Lex Ratna upload foto lebam kondisi mukanya sama situ kalau dia ditonjok gara-gara mendukung Prabowo ke media, padahal sebenarnya dia habis menjalani operasi plastik. Nah, ya Pit, salah satu dokter di media sosial juga bilang bahwa luka lebam tonjok bukanlah seperti itu, melainkan lebam yang terdapat di muka Ratna adalah bekas operasi plastik. Dan kebetulan kita kemarin udah ngomong langsung sama dokter bedahnya nih guys, yang bernama Dokter Tompi. Yuk kita lihat videonya. Baik, di sini kita sudah bersama Dr. Tompi. Halo, apa kabar, Dok? Saya alhamdulillah baik. Baik, jadi Dokter Tompi ini adalah orang pertama yang dianggap menemukan kebohongan Ratna bahwa kondisi mukanya bukan hasil pukulan atau jahitan, melainkan bekas operasi plastik. Mungkin bisa diceritakan bagaimana dokter bisa menganggap bahwa ternyata Ratna melakukan operasi plastik. Baik, jadi saya waktu itu pagi-pagi udah dikirimin tweet Fadlizon sama teman-teman saya. Karena emang waktu itu kan lagi rame, sempat jadi trend topik juga. Nah, saya baca dong. Pas pertama kali saya baca, saya kaget. Buset, parah juga ternyata lebamnya. Dan awalnya saya nggak ngerasa aneh sama sekali sih, dan saya awalnya juga bodo amatan. Tapi karena fotonya sering lewat, saya juga sering lihat fotonya dan sering merhatiin. Dan saya ngerasa tuh ada yang aneh dengan lebamnya. Dan sebagai dokter bedah ya, jadi saya tahu gimana kondisi muka setelah operasi plastik. Dan di foto tersebut, bengkak yang ada di muka Ratna persis banget abis operasi plastik. Dan karena yang saya tahu, bengkak di tonjok tuh nggak kayak gitu. Dan itu aja sih yang saya analisis. Awalnya tuh gimana dokter bisa mengidentifikasi bahwa foto-foto itu nunjukin kalau bengkak tersebut benar-benar lebam bengkaknya habis operasi plastik? Apa tanda-tanda khusus yang dokter perhatikan? Saya semakin yakin pas ngeliat foto yang ngeliatin kalau rambutnya tuh masih segar dan tanpa bekas, kusut atau tumpukan rambut yang udah terurai. Dan hal ini menandakan bahwa operasi plastik yang dilakukan beberapa hari sebelum foto tersebut diambil. Dan karena biasanya setelah operasi, biasanya orang akan menghindar untuk mengikat rambutnya agar tidak mengganggu proses penyembuhan. Oke, jadi kita baru saja menyaksikan video kita ngobrol-ngobrol dengan Dokter Tompi. Jadi menurut kamu gimana Pit? Apa pendapatmu soal ini? Gila banget sih menurutku, tapi aku jadi mau dengar dari Ratnanya langsung deh Rex. Kok bisa dia pikiran sejauh itu? Gimana kalau kita ngobrol juga sama Ratnanya langsung? Wah, benar juga tuh Pit. Oke guys, yuk kita saksikan video kita ngobrol-ngobrol dengan Ratna. Baik, kita di sini sudah tersambung dengan Ibu Ratna. Jadi apa visi, misi, dan motivasi Ibu bisa mendapatkan ide goblok ini? Sebenarnya ini dibilang goblok juga enggak ya. Manusia tuh kayak nggak pernah cukup atas apa yang dia punya. Semakin dia punya, semakin dia ingin lebih gitu loh. Saya ini kan udah cukup berumur ya, jadi saya ingin melakukan operasi plastik ini untuk menutupi kondisi fisik saya. Saya malu kondisi fisik saya udah menua. Yang tadinya saya hanya rutin operasi sedot lemak, saya merasa sedot lemak tidak cukup untuk menutupi fisik saya yang sudah berumur. Jadi apa alasan utama ibu bohong? Ya, karena saya tidak mau anak tahu tentang operasi plastik saya. Saya juga tidak tahu kenapa saya menutupi hal ini dari anak saya walaupun bukan mereka yang bayar. Kalau misalnya hal ini sampai ke dunia politik, apa Ibu siap menerima semua konsekuensinya? Ya, tujuan saya kan dari awal karena anak ya, dan alasan saya untuk menutupi hal ini yang paling mendekati dengan kondisi muka saya ya penganiayaan. Pada saat itu yang terpikir dan yang paling masuk akal gitu loh. Alasan awalnya sih karena saya tidak mau anak-anak tahu kalau saya dioperasi. Kebohongan ini lalu bisa guling ke politik karena mungkin saya minta maaf karena mungkin ini empuk untuk politik dan seorang perempuan yang sudah uzur digebukin
karena orang yang saya ajak bicara itu orang politik, jadi mungkin dia anggap sebagai kayak wah gitu kan. Soalnya dia percaya apa yang saya ucapkan itu benar, padahal saya bohong. Lalu apa alasan ibu buat nolak kalau ibu itu pembohong? Kesalahan yang saya lakukan, kebohongan untuk orang seperti saya yang nggak pernah bohong, itu perbuatan setan. Itu hanya cerita hayalan yang diberikan oleh setan ke saya dan berkembang seperti itu. Mind blowing banget Kak Sipit, abis tahu latar belakangnya, backstory-nya, terus udah ngomong sama dokter Tompi, expertnya, sama klarifikasi si Ratnanya sendiri. Mind blowing banget gak sih? Iya, gue setuju banget, mind blowing banget, plot twistnya gacor. Oke, itu sekian dari kami. Like, follow, subscribe. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye bye.